Asli ternyata kesampaian juga, alhamdulillah. Yang pertama kita butuhkan adalah udang segar, pastikan ya. Ini udangnya aku pakai udang putih. Jenis udangnya terserah kalian mau gimana. Nah, ini aku lagi proses cucinya karena tadi dari freezer ya udah agak sedikit beku. Jadi aku rendam sebentar biar esnya mencair gitu ya kan. Nah, di luar tuh lagi agak ribut karena papa lagi potong rumput tuh. Nah, setelah esnya mencair, kita kupas semuanya. Kita buang kepalanya, kakinya, terus kulitnya, ekornya, pokoknya sampai bersih. Dan kepala, kulit, kakinya tadi itu terserah kalian. Kalau emang mau diolah lagi, silahkan. Kalau enggak ya juga silahkan dibuang. Tapi kalau aku pribadi sih, aku olah lagi. Belum tahu untuk apa, tapi pikiran aku berkata bahwa kulit, kepala, dan ekor udang ini bakal berguna. Jadi nggak aku buang gitu loh. Nah ini, sorry. Nah ini penggunaan udangnya itu sebanyak 200 gram atau 2 ons. Ya kurang lebih segitulah. Atau kalau kalian mau pakai 1/4 kilo juga nggak masalah sih. Berarti kan udangnya lebih banyak kan, lebih berasa gitu. Nah aku pakai 200 gram ini ya karena emang di rumah itu tersedianya ya segini gitu. Jadi pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah, seberapa aja nggak masalah. Itu juga nanti tergantung sama hasil akhirnya. Nah ini udah udang terakhir untuk dikupas ya, alhamdulillah ini lumayan banyak karena aku nggak ngira gitu loh, kan kelihatannya dikit kan, tapi ini banyak sebenarnya. Nah untuk ngilangin amisnya aku pakai air lemon. Kalian bisa pakai jeruk nipis juga, atau ya aku saranin jeruk nipis atau lemon sih. Udah gitu aja, bentar taruh kulkas untuk persiapan yang lain. Nah ini aku pakai telanan sama penggiling adonan, apa sih namanya, pokoknya penggiling adonan deh yang kayu. Nah ini gunanya untuk pipihkan roti tawar. Nah roti tawar ini juga terserah kalian mau pakai merek apa. Kebetulan sih aku pakai merek Sari Roti yang double soft. Kenapa? Karena lembut, enak, tebel gitu. Dan dipipihkannya itu ukurannya setengah dari ukuran aslinya ya. Nah kalau kalian mau pakai roti yang lain juga nggak masalah, tapi ya kenapa aku suka Sari Roti double soft karena dia tebel dan rongganya tuh dikit gitu, jadi nggak mudah hancur. Nah ini juga pinggirannya dibuang-buang gini, oh maksudnya dipotong, dibuang, nggak dipakai untuk masakan ini, tapi pinggiran roti ini disimpan aja karena masih bisa diolah dengan resep lain, entah itu puding roti atau popcorn roti gitu, banyak deh pokoknya. Nah roti tawar tadi yang udah dibuang pinggirannya itu dibagi 4. Di sini aku gunain beberapa lembar roti. Awalnya sih aku gunain 4 dulu, ya mana tahu nggak cukup kalau agak banyak kan. Tapi nanti bisa diakalin kok, bisa ditambah lagi atau dikurangin. Tapi aku persiapkan dulu ini untuk 4 lembar roti. Nah jadi potong-potong gini. Oh iya, aku ingatin ya, sebelum masak itu pastikan cuci tangan dulu. Ini tangan aku udah bersih kok, jadi aman. Oke. Nah ini udangnya sebelum diolah lagi, ini aku cuci dulu pakai air, jadi nggak terlalu asam lemonnya tadi. Ini juga udangnya dicincang pakai pisau secara manual. Sebenarnya bisa pakai food processor atau apa sih namanya, kalian tahu kan, bukan blender sih, yang penggiling daging itu. Nah yang pakai itu bisa pakai itu juga, cuman aku
kurang mau pakai alat itu, aku maunya manual aja. Jadi masih ada tekstur daging udangnya yang agak-agak gede gitu kan, jadi pas digigit itu masih krenyes-krenyes gitu, jadi lebih enak di mulut aku. Ya semuanya tergantung selera masing-masing, kalau aku sih maunya yang kayak gitu, jadi bisa ngatur kehalusan atau kekasaran dari udangnya sendiri sesuai selera. Nah ini aku lumayan, ya sebenarnya aku teknik pisau yang begini, cincang-cincang begini tuh nggak terlalu pandai ya, cuman yang penting mah kalau aku nggak kena tangan aja udah gitu. Jadi kalau kalian ngelihatnya agak-agak berantakan ya mohon maaf ya, karena emang kurang pandai untuk teknik pisauan begitu. Nah ini dibersihkan, jangan sampai ada daging tersisa di pisaunya karena sayang. Jadi kita pakai semua. Ini langsung sekarang ini mau dipisahin dulu ke tempat lainnya, dan kita juga butuh berikutnya itu putih telur. Pastikan telur ayam yang kalian gunain itu telur segar, supaya kuning telurnya itu masih bulat gitu loh, masih cantik, jadi mudah untuk pisahin putihnya. Nah ini yang kita butuhkan lagi itu juga ada tepung maizena, minyak wijen halalan toiban sama kaldu ayam. Nah maizena ini kita butuhkannya 3 sendok makan. Tuh ini agak susah sih bukanya karena baru, enggak juga sih. Oke, 3 sendok makan. Ini aku pakai sendok makan yang takaran untuk kue gitu, supaya lebih pasti. Karena kalau sendok makan biasa kadang ada yang besar, ada yang kecil. Jadi aku pakai sendok takaran yang tulisannya 1 sendok makan. Berikutnya itu dimasukkan, masukkan kaldu ayam. Ini kaldu ayamnya sebanyak 1 sendok teh, nggak terlalu banyak karena kita juga gunain minyak wijen nantinya. Terus ini bahan-bahannya kita masukin semua. Ini putih telurnya tadi, nah mudah kan kalau emang telurnya segar, itu mudah banget misahin putih telurnya gitu. Nah ini minyak wijennya aku saranin yang ABC minyak wijen. Karena apa? Karena ada logo halalnya. Sebenarnya yang lain itu kan banyak tuh merek lain, cuman aku ragu karena nggak ada logo halalnya gitu. Karena kalau ragu kan nanti lebih baik ditinggalkan gitu kan. Jadi aku nyari minyak wijennya itu emang yang mereknya ABC. Nah tadi kaldunya itu nggak terlalu banyak karena kita pakai minyak wijen, karena minyak wijen sendiri itu juga udah ada rasa asin dan gurihnya gitu. Nah ini pastikan adonannya tercampur rata ya, gini pokoknya sampai rata banget. Nah ini jadinya kalau udah agak rata tuh cantik loh. Tuh ini agak ketinggian bu maaf. Nah setelah adonannya jadi, sekarang kita letakin adonan basah tadi ke atas roti tawarnya. Awalnya sih aku pakai sendok ya kayak gini, cuman ternyata ribet, jadi aku pakaiin spatula karet aja, itu ngambilnya dikira-kira. Nah jadi adonannya itu diimpit roti lagi ya, jadi kayak sandwich gitu kecil-kecil. Mohon maaf nih masih agak kaku karena emang bikin ini baru pertama kali. Belajar bikinnya juga cuman di dalam otak karena cuma nonton-nonton dari chef-chef lain.
Nah, pertama kali aku tahu ini itu waktu aku lagi nonton videonya Chef Arnold, kalau nggak salah di Instagram apa di TikTok gitu. Jadi Chef Arnold itu pernah bikin roti kayak gini kan. Kayaknya seru deh bikin roti kayak gini gitu. Nah, ternyata roti kayak gini pun ya dari dulu udah ada gitu. Awalnya emang dari Jepang dan eh apa terus ke Korea gitu. Apa sih maksudnya ya? Ya, pokoknya dia hmm, ya di Jepang ada, di Korea ada gitu. Jadi aku tertarik buatnya karena emang unik kan, lucu gitu. Lucu. Nah, ini udah roti yang terakhir, sandwich mini terakhir. Selesai. Nah, selanjutnya kita goreng kayak biasa aja. Ini pakai minyaknya secukupnya aja, tapi nggak usah terlalu dikit, nggak usah terlalu banyak. Pokoknya cukup untuk goreng. Dan kita masaknya itu di api kecil. Tunggu sampai panas, baru deh nanti dimasukin. Nah, masukinnya satu-satu pelan-pelan, pokoknya api paling kecil di kompor kalian. Goreng perlahan. Ini awalnya aku takut kan, kayak ini kalau pakai capit-capit ini apa sih namanya, kegorengannya lepas nggak ya gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata emang adonannya itu udah nyangkut juga di rotinya, jadi enak gitu. Jadi cuman tinggal masukin digoreng gitu. Nah, jangan lupa juga untuk ngebalik adonannya ya, rotinya kalau udah golden brown. Tapi ini sepertinya agak kelamaan, jadi hati-hati gosong aja. Dibalik lagi, banyak-banyak dibalik semuanya. Nah, ini prosesnya nggak butuh waktu lama karena emang roti bantal, roti tawar ini kan mudah tergoreng gitu kan, dan adonannya pun di dalamnya udang gitu, mudah masak juga, jadi nggak butuh waktu lama. Nah, kalau udah matang kayak gini semua kedua sisinya, tinggal disaring supaya minyaknya tuh nggak terlalu banyak gitu, karena di roti kan lumayan banyak kan nyerap minyak. Nah, untuk cocolannya ini pakai saus khusus ya, saus khusus. Cuman aku mau berbagi saus ini yang aku pelajari. Itu kita gunain cincangan bawang putih itu 3 siung yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede cukup 1,5 atau 2. Pokoknya dicincang kayak gini, nggak terlalu halus juga nggak masalah. Terus dimasukin gulanya itu 1,5 sendok makan. Lalu berikutnya kita membutuhkan saus tomat. Saus tomatnya ini 4 sendok makan. 1, mari kita berhitung bersama. 2, dan mohon maaf ini saus tomatnya agak habis ya, jadi agak susah. Ini sendok 3 dan alhamdulillah sendok 4 itu agak susah ya keluarnya, cuman bisa kok 4 sendok, alhamdulillah ya. Ini pentingnya kita kalau mau memasak itu kita rencanakan dulu, jadi pas takutnya kalau udah di tengah jalan gitu ternyata bahannya kurang, itu menyakitkan gitu. Nah, berikutnya itu kita pakai saus tiram. Nah, di resep ini asli aku baru tahu saus tiram itu ternyata boleh dimakan langsung. Nah, ini saus tiramnya 1 sendok teh, nggak terlalu banyak.
di resep inilah aku baru tahu kalau emang saus tiram itu ya bisa dikonsumsi langsung tanpa dimasak gitu. Hebat kan? Aku kira dari dulu nggak bisa loh. Nah, berikutnya ini setengah sendok makan air jeruk lemon. Bisa juga diganti air jeruk nipis. Tapi sebenarnya di resep yang aku pelajari itu pakai cuka. Tapi karena aku nggak pakai cuka di rumah, jadi aku pakai air lemon. Itu bisa kok diganti dengan itu karena sama-sama asam. Terus tinggal diaduk-aduk aja, selesai deh. Nah ini dia tengahnya, enak banget ini loh sebenarnya, dan gurih, krenyes gitu. Nah tinggal dicocol ke sausnya itu lebih mantap lagi karena sausnya lebih memberi rasa asin, asam, agak pedes-pedesnya dari bawang putihnya. Tapi bawang putih di sausnya ini tuh nggak bikin enak gitu, enak banget. Kalian mesti cobain deh, asli. And thank you for watching.